Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah kita hari ini. Jika sebelumnya Anda sudah mendapatkan materi pertama tentang penginderaan jauh, definisi, dan beberapa hal terkait pengantar penginderaan jauh, hari ini kita akan masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Jadi kita akan berbicara tentang spektrum gelombang elektromagnetik, platform, dan sensor yang digunakan untuk penginderaan jauh. Jadi materinya tidak terlalu panjang, hanya 12 slide, tetapi mungkin penjelasannya yang perlu cukup detail. Jadi kalau kita kembali kepada materi kuliah kemarin, bahwa definisi dari penginderaan jauh itu bisa sangat luas. Jadi ketika saya bisa mendapatkan informasi tentang objek tanpa menyentuh objeknya, maka itu adalah penginderaan jauh. Tetapi dalam bidang yang sedang kita tekuni kali ini, kita membatasi definisinya. Kita membatasi pada hanya penggunaan gelombang elektromagnetik, kemudian objeknya adalah darat, laut, dan atmosfer, kemudian tidak ada kontak fisik dengan secara langsung dengan objek, permukaan, atau fenomena yang sedang diamati. Jadi dengan terpenuhinya 3 kunci itu, maka mau tidak mau kita harus belajar, terutama 2 hal pertama. Yang pertama adalah radiasinya, gelombang elektromagnetik itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang darat, laut, dan atmosfernya. Jadi tanpa tahu objek yang akan kita teliti, tentu kita nggak bisa mengerti, kita tidak bisa paham tentang data yang kita dapatkan dari sensor penginderaan jauh. Begitu pula tanpa tahu gelombang elektromagnetik yang merupakan media perambatan dari data kita, itu juga kita tidak bisa memahaminya dengan pas. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa gelombang elektromagnetik itu kita perlukan untuk mendapatkan informasi tentang objek yang akan kita amati. Jadi Anda bisa lihat di sini misalkan gelombang elektromagnetik itu mungkin di fisika kita tahu ini sedikit saja bahwa dia terdiri dari 2 gelombang elektromagnetik sama satunya itu medan magnet dan medan elektromagnetik. Jadi dengan melihat ini kita bisa membedakan 2 penginderaan jauh ke dalam 2 grup besar. Jadi kita bisa membedakannya dalam 2 grup besar, dan tentunya dengan pembedaan ini nantinya pendekatan kita ketika kita belajar tentang penginderaan jauh juga akan berbeda. Jadi termasuk misalkan salah satunya di penginderaan jauh di semester 5 ini kita hanya akan belajar tentang penginderaan jauh pasif. Sementara yang aktif itu nanti akan dibahas di mata kuliah terpisah. Oke, jadi secara umum dibagi 2. Yang pertama disebut sebagai pasif, kemudian yang kedua disebut sebagai aktif. Bedanya pasif dan aktif ini sebenarnya terletak pada sumber energi yang digunakan. Jadi kalau pasif itu dia menggunakan energi yang ada di alam. Kemudian kalau yang aktif dia menggunakan energi buatan. Jadi kalau kita lihat misalkan di sini bahwa yang pasif ini sumbernya itu ada 2. Jadi mungkin yang Anda tahu itu sumbernya hanya matahari saja. Tapi di sini kita akan lihat bahwa sumbernya itu juga bisa dari bumi atau dari objek yang diamati. Dia bisa berasal dari radiasi objek di muka bumi. Jadi dia nggak perlu energi dari matahari, dia cukup dari radiasi objek juga bisa direkam oleh sensor kita. Kemudian kalau yang aktif, dia sumbernya adalah dari sensor. Jadi di platformnya itu ada sensor, kemudian ada pembangkit energinya. Dan energi ini yang nanti akan dikirimkan ke objek, kemudian oleh objek dipantulkan, dan pantulannya ini akan direkam oleh sensor kembali. Nah, ini adalah sebuah gambar yang sangat menarik bagi saya. Jadi bahwa saya mengambilnya dari materi penginderaan jauh yang disiapkan oleh ASEAN Institute of Technology (AIT) Thailand. Jadi cukup
bagus apa namanya penyajiannya. Jadi ini adalah pembagian dari penginderaan jauh. Jadi kalau kita perhatikan misalkan bagian pertama ini adalah full sebagai penginderaan jauh pasif. Pasif ya. Ini dia bekerja pada spektrum visible atau gelombang tampak. Nanti kita akan belajar gelombang tampak itu apa sih. Kemudian dia juga bekerja pada panjang gelombang pada spektrum infrared atau inframerah gitu. Nah, di sini kita perhatikan dia sumber radiasinya itu adalah matahari. Kemudian objeknya itu akan memantulkan radiasi yang berasal dari gelombang dari matahari tadi. Nah, dia bekerja pada spektrum berapa? Ini kita bisa perhatikan. Dia jadi apa namanya center wavelength-nya sekitar setengah mikrometer sampai 4. Jadi 4 sampai sekitar berapa ini? Jadi maksimalnya sampai 4. Ya, nanti ada slide sendiri yang membahas tentang ini. Jadi dia memanfaatkan apa namanya gelombang elektromagnetik dari matahari, kemudian gelombang itu sampai ke permukaan di bumi, kemudian oleh permukaan bumi ini dipantulkan kembali ke sensor. Itu bagian yang pertama dan saya kira ini yang paling umum yang kita ketahui. Kemudian bagian kedua itu adalah spektrumnya masih tetap. Jadi dia bekerja pada thermal infrared. Jadi kalau yang kiri tadi itu infrared saja, reflective infrared. Jadi infrared inframerah yang dipantulkan. Nah, yang kedua ini adalah thermal infrared. Jadi apa namanya infrared panas. Jadi kalau kita perhatikan di sini thermal infrared ini dia tidak memanfaatkan energi dari matahari, tetapi dia hanya memanfaatkan radiasi atau emisi dari objek. Kita tahu bahwa objek yang memiliki temperatur tertentu dia akan mengeluarkan emisi sendiri tanpa perlu energi dari luar. Dan emisi inilah nanti yang akan direkam oleh sensor. Nah, makanya di sini kalau kita perhatikan di sini dia sumber radiasinya itu adalah objeknya sendiri, kemudian tipenya itu adalah radiasi. Jadi kalau yang tadi itu reflecting, dia menangkap sesuatu yang dipantulkan. Kalau yang di sini sensornya menangkap sesuatu yang diradiasikan oleh objek. Nah, dia tipenya pasif. Ini juga kalau kita perhatikan dia bekerja pada spektrum seperti ini, jadi spektrum tengahnya itu 10 mikrometer. Ini adalah panjang gelombang yang diemisikan, apa namanya dilepaskan oleh objek dan itu bisa direkam oleh sensor. Kemudian bagian ketiga, kalau yang bagian ketiga saya kira Anda mudah untuk memahami, mirip dengan yang bagian pertama. Ini agak wajar ya. Kalau yang microwave yang paling kanan ini itu juga ada dibagi dua. Kalau yang paling kanan itu adalah yang sumber energinya itu adalah dari sensor. Dari sensor di sini. Jadi dia sensornya melepas energi, kemudian kena objek, kemudian objeknya itu reflecting. Jadi dia objeknya itu memantulkan kembali dan ditangkap kembali oleh sensor. Itu yang bagian pertama dari apa namanya dari yang microwave remote sensing. Tapi juga kita tahu di sini bahwa ada bagian yang juga tidak memerlukan energi dari luar, baik itu dari matahari maupun dari sensor sendiri. Dia memanfaatkan energi yang diradiasikan, yang dilepas oleh objek. Tapi dia bekerja pada panjang gelombang yang berbeda dari yang diemisikan yang sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ada bagian yang apa namanya oleh objek itu juga dilepas kemudian ditangkap oleh sensor pada spektrum microwave. Nah, jadi secara umum itu ada 4 kalau kita lihat ya. Mungkin secara umum ada 2, aktif dan pasif. Nah, cuman kalau kita bagi-bagi itu ada 4. Jadi satunya itu adalah pasif, bekerja pada visible reflective infrared. Kemudian pasif, yang kedua itu bekerja pada thermal infrared. Pasif ketiga bekerja pada microwave region. Nah, yang keempat itu adalah aktif, dia bekerja pada microwave. Nah, ini bisa kita perhatikan misalkan kalau yang wavelength itu wavelength 1 meter itu dia apa namanya microwave.
ya, dan yang dianggap sebagai aktif itu adalah yang paling kanan ini saja, yang C ini. Jadi sumbernya dari sensor, kemudian dipantulkan oleh objek, ditangkap lagi oleh sensor, itu aktif. Nah, sementara kalau yang pasif itu dia sumber energinya bisa dari matahari atau sumber energinya bisa dari objek. Nah, objeknya ini ada dua, yang bekerja pada thermal infrared dan bekerja pada microwave region. Oke, mungkin itu untuk tipe penginderaan jauh. Jadi diingat ada dua yang akan kita pelajari secara garis besar. Pertama pasif remote sensing, kemudian aktif remote sensing. Dan di mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah penginderaan jauh pertama yang Anda dapatkan, ini hanya pendahuluan dan nanti kita akan fokus di pasif remote sensing saja. Nah, selanjutnya adalah apa sih bedanya short wave dan long wavelength, soft wavelength dan long wavelength. Jadi panjang gelombang yang pendek dan panjang gelombang yang panjang. Jadi kita perhatikan di sini short wave radiation dan long wave radiation. Jadi kita perhatikan di sini bahwa radiasi gelombang pendek itu bersumber dari matahari dan puncaknya itu adalah pada spektrum gelombang tampak. Jadi yang terlihat oleh mata kita itu adalah radiasi tertinggi, terbanyak dari matahari pada region itu. Nah, kita perhatikan dia bekerja pada panjang gelombang mana, dia maksimal adalah 4 mikron. Jadi 0 sampai 4 mikron ini dia adalah radiasi gelombang pendek, bersumber dari matahari. Sementara 4 mikron ke kanan gitu sampai sekian itu adalah radiasi gelombang panjang namanya. Ini merupakan radiasi emisi bumi. Nah, dia keluar sendiri dari objek yang ada di bumi. Karena kita belajar tentang bumi, berarti dia keluar dari objek di bumi. Dan ini jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang short wavelength itu ya, radiasi gelombang panjang, radiasi gelombang pendek itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita sandingkan dengan radiasi gelombang panjang. Kemudian kalau kita buka gitu ya spektrum elektromagnetik ya dari paling kiri misalkan yang paling panjang gelombangnya paling panjang gitu dengan panjang gelombang paling pendek di paling kanan, itu kita lihat bahwa spektrum gelombang elektromagnetik itu sangat lebar gitu ya, dan macam-macam, dan pemanfaatannya itu juga bermacam-macam, walaupun kita yakin bahwa pemanfaatannya juga mungkin masih jauh dari potensi yang ada. Jadi kalau kita perhatikan saja misalkan untuk keperluan kita, misalkan itu untuk keperluan kita di penginderaan jauh, kita memanfaatkan hanya yang ada di kotak merah ini. Jadi dia dari microwave, ya dari microwave panjang gelombang sekitar 1 meter sampai ultraviolet, itu pada apa namanya satu, kalau di sini 1 mikro sekitar 1 nanometer. Itu saja yang bisa kita manfaatkan untuk penginderaan jauh. Sisanya tidak atau belum, saat ini belum dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Kita bisa lihat di sini yang lain-lain juga macam-macam. Kalau kemarin kita hanya menggunakan istilah penginderaan jauh, bukan untuk keperluan pengamatan bumi, ini juga masih penginderaan jauh untuk yang medical X-ray. Ya, itu sudah masuk juga untuk misalkan rekam otak kita dan sebagainya, itu juga masuk. Tapi untuk keperluan pemantauan bumi, kita bekerja pada sekitar 1 nanometer sampai 1 meter saja untuk panjang gelombangnya. Nah, ketika kita membuka spektrum gelombang elektromagnetik yang tadi, kita hanya lihat ya, ini yang bisa kita manfaatkan itu microwave sampai ultraviolet ya. Walaupun saat ini kalau kita perhatikan yang paling banyak dipakai itu adalah masih di visible range. Jadi masih di gelombang tampaknya saja, dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Jadi dari ungu sampai merah. Ini adalah yang paling banyak kita pakai, kita manfaatkan di penginderaan jauh. Apalagi kalau penginderaan jauh pasif,
ya ini saja yang kita manfaatkan, tidak bisa menggunakan panjang gelombang yang lain. Nah, frekuensi radiasi elektromagnetik dia berbanding lurus terhadap kecepatan dan berbanding terbalik terhadap panjang gelombang. Untuk keperluan inderaja, panjang gelombang elektromagnetik yang umum dipakai adalah yang visible, infrared, dan microwave. Jadi nanti kalau Anda belajar tentang radar, itu dia belajar di microwave di sini. Tapi sebagian besar untuk sensor-sensor untuk penginderaan jauh pasif, bukan sebagian besar, semuanya itu adalah bekerja di visible light atau gelombang tampak, tinggal kiri kanannya ditambah sedikit sampai infrared, reflective infrared, dan sedikit ultraviolet 0,3 mungkin atau 300 nanometer yang bisa dipakai. Nah, ini juga kalau dari sisi energi kita perhatikan bahwa dia makin kanan itu energinya makin banyak yang diperlukan untuk membangkitkan gelombangnya. Kemudian kalau yang kiri ini dia makin sedikit. Nah, bagaimana respon gelombang elektromagnetik, bagaimana interaksi gelombang elektromagnetik dengan objek yang ada di bumi, atau bagaimana respon objek kita terhadap gelombang elektromagnetik yang datang kepadanya. Itu responnya itu secara umum hanya 3. Bisa salah satu, bisa kombinasi dari 3-tiganya, bisa hanya 2 atau bisa 3-tiganya muncul. Jadi yang pertama itu adalah dia reflektif, dipantulkan. Bisa jadi nanti reflektif ini kita ganti istilahnya dengan refraktif atau dihamburkan. Jadi tergantung objeknya. Jadi kalau objeknya kecil, kurang dari 4 mikron gitu ya, atau sekitar 4 mikron misalkan di langit kita, itu dia akan dihamburkan oleh molekul yang ada di langit kita, sehingga kita bisa melihat bahwa karena yang hamburkan itu adalah pada panjang gelombang 4 mikron, dan 4 mikron itu adalah tempat bekerjanya gelombang biru, maka kita bisa lihat bahwa langit kita itu tidak berwarna merah, tidak berwarna kuning, tidak berwarna hijau, tapi berwarna biru. Kemudian yang kedua itu ada sebagian itu yang diserap atau absorbed. Jadi ada yang diserap oleh mediumnya. Jadi ketika gelombang elektromagnetik ini datang, itu sebagian dipantulkan atau dihamburkan. Kemudian sebagian lagi diapakan? Diserap. Nah, sebagiannya lagi diapakan? Diteruskan atau ditransmit. Nah, ini nanti kombinasi modelnya. Jadi tergantung medianya, tergantung objek yang kena. Jadi misalkan kalau dia di atmosfer, itu sebagian besar diapakan misalkan. Sebagian besar bisa jadi diteruskan kalau dia berada di atmosfer Indo. Dia akan diteruskan oleh atmosfer. Silahkan lewat. Tidak, atau hanya sedikit yang diserap, hanya sedikit yang dihamburkan. Tapi misalkan kalau dia mengenai air misalkan, air yang dalam gitu ya, dia kena air gitu, maka sebagian besar maka dia akan diserap oleh air itu. Atau misalkan di langit kita gitu, itu ada awan yang ada airnya gitu, maka dia akan diserap oleh awan tadi, awan yang berisi air tadi itu. Sehingga warnanya akan menjadi hitam. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ini adalah energi datang, insiden energi, itu adalah total dari kombinasi 3 yang tadi. Jadi reflektif, energi yang dipantulkan, ditambah energi yang diabsorb atau diserap, dan energi yang diteruskan atau transmit. Oke, selanjutnya adalah bagaimana interaksi gelombang elektromagnetik dengan atmosfer. Nah, kalau kita perhatikan bahwa atmosfer ini kan bisa menjadi wahana media dari penjalaran gelombang elektromagnetik, pun bisa menjadi sesuatu yang menghalangi. Jadi dia bisa memblokir gitu gelombang elektromagnetiknya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau kita perhatikan panjang gelombangnya, ya misalkan di sini itu ada sebagian region atau porsi yang dimana dia bisa diteruskan secara total. Jadi gelombang elektromagnetiknya itu diteruskan
atau transmisinya itu tinggi. Jadi kalau ini misalkan kita perhatikan yang apa namanya sumbu X-nya itu 100% di sini, kalau dia makin mendekati 100%, maka dia diteruskan. Jadi kalau ada misalkan gelombang yang lewat, dia akan sampai ke bumi. Tidak ada yang diblokir, tidak ada yang diserap oleh atmosfer. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai atmospheric window. Jadi kalau kita perhatikan, bagian inilah yang disebut sebagai atmospheric window, di mana absorption atau serapan tadi itu dan scattering atau apa namanya reflectionnya tadi itu minimum. Nah, dia minimum. Nah, di luar itu akan banyak sekali masalah. Jadi akan banyak sekali bagian yang nanti banyak kita perhatikan di sini, misalkan yang di sini ada apa namanya ketika yang warna di dekat kuning ini, kuning bagian kirinya ini, itu dia transmissionnya itu rendah. Ada yang hanya 20%, ada yang makan 0. Itu karena apa? Karena ada absorption. Jadi ada bagian-bagian yang diserap oleh gas atau molekul yang ada di bumi. Nah, molekulnya itu apa yang menyerapnya itu bisa kita lihat di gambar yang atas ini. Jadi misalkan di sekitar 1, berapa ini 1,6 mungkin ya, 1,6 mikrometer di sini misalkan kita perhatikan itu ada H2O, uap air yang menyerap. Kemudian di sekitar UV itu di mendekati 0 di sini itu adalah diserap oleh oksigen di situ. Kemudian ada bagian-bagian yang diserap oleh ozon, ada bagian yang diserap oleh CO2 dan seterusnya. Nah, apakah bagian-bagian yang diserap oleh gas atau molekul tertentu ini bermanfaat untuk remote sensing? Ini tergantung. Jadi kalau misalkan kita ingin mengamati objek persis di permukaan bumi, maka adanya molekul atau gas yang menyerap tadi akan menjadi masalah bagi kita. Tetapi jika apa namanya yang kita studi itu adalah atmosfer, misalkan saya ingin tahu konsentrasi O3 misalkan, maka saya perlu punya sensor yang bekerja pada spektrum tadi, di mana dia apa namanya diserap oleh O3. Jadi sebaliknya. Jadi karena apa? Karena saya ingin mendapatkan informasi dari spektrum itu terkait dengan apa namanya objek yang menyerap gelombang elektromagnetik pada spektrum tertentu. Oke, selanjutnya adalah apa namanya kenampakan visual ya. Jadi apa sih efeknya jika ada interaksi gelombang elektromagnetik dengan objek di bumi? Jadi pada indera pasif kita perhatikan di sini misalkan contohnya adalah air. Jadi air, di sini ada laut ya, itu ada air. Jadi air ini akan tampak gelap karena hampir semua energi diserap oleh air. Nanti kita akan belajar di situ. Jadi sebenarnya respon apa namanya kalau kita perhatikan data pengintaan jauh itu setiap kanalnya itu dia hanya terdiri dari gradasi 0 sampai bilangan tertentu, misalkan 0 sampai 255, tergantung dari resolusi radiometriknya. Jadi kalau dia 8 bits, misalkan 0 sampai 255, 0-nya itu akan berwarna hitam karena semuanya diserap oleh objek. Sementara 255-nya ini akan berwarna putih karena apa? Karena dihamburkan atau dipantulkan. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan air itu akan terlihat gelap. Mungkin tidak 100% hitam, mungkin dia terlihat gelap. Karena apa? Karena sebagian besar energinya diserap oleh air. Ini juga bermanfaat ketika kita misalkan belajar tentang sesuatu. Misalkan saya misalkan ingin menyembunyikan sesuatu gitu supaya tidak bisa direkam oleh sensor penginderaan jauh ya. Misalkan saya punya tank misalkan ya, tank tempur misalkan, supaya nggak bisa dimata-matai oleh sensor orang gitu. Itu nyimpannya seperti apa misalkan, atau saya punya senjata nyimpannya seperti apa, misalkan saya simpan di dalam air supaya apa? Supaya tidak ada informasi yang kembali ketika misalkan sensornya diarahkan ke bagian itu.
Kemudian awan. Awan di sini akan tampak putih. Nah, putih karena apa? Karena sebagian besar energinya itu dihamburkan. Nah, jadi awannya ini dia akan tampak putih. Karena apa? Karena dia menghamburkan. Jadi dipantulkan lagi. Maka dia akan berwarna putih. Kemudian ada juga yang warnanya seperti kabut nih, abu-abu. Itu adalah polutan. Nah, polutan akan tampil kabur seperti kabut. Ini tergantung dari properti penyerapannya. Nah, yang tadi terkait dengan sensor, ya, terkait dengan sensor kita. Jadi sensor yang kita desain itu harus sesuai dengan kebutuhan. Maunya mengamati apa, sehingga dia harus disetting dia bekerja pada spektrum seperti apa. Kemudian yang kedua, bagian kedua itu adalah wahana. Jadi di penginderaan jauh itu kita kenal dua hal. Yang pertama itu adalah sensor. Kemudian kedua itu platform. Jadi sederhananya platform ini adalah satelitnya atau sesuatu yang membawa sensor. Jadi kalau misalkan dia drone, misalkan drone membawa sensor gitu, maka platformnya itu adalah drone-nya itu atau pesawat udara dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membandingkan ya, membandingkan antara dua wahana. Bisa saja dia membawa sensor yang sama. Tetapi karena platformnya berbeda gitu, maka masing-masing memiliki kelebihan dan juga sekaligus memiliki kekurangan. Gitu. Jadi ini kita contohkan misalkan jika sebuah sensor dibawa satelit dan juga sensor dibawa oleh pesawat. Jadi karakteristiknya yang paling gampang dilihat itu kalau satelit dia pasti altitude-nya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Misalkan dia Landsat misalkan, dia sekitar 709 km, jauh banget gitu ya. Kalau pesawat itu berapa misalkan? Pesawat itu sekitar 10.000 kaki ya, 30 kilo mungkin ya, 10.000 kaki ya, 10.000 kaki, 3 kilo, 3 kilo. Tingginya segitu kalau pesawat komersil. Kalau Anda pakai drone ya paling 150 meter tingginya. Nah ini karakteristik utama itu adalah di jarak antara objek dengan sensornya. Jarak antara objek dengan sensornya. Dan ini menyebabkan banyak perbedaan. Jadi kalau kita lihat misalkan kita ingin lihat keunggulan misalkan dari segi keunggulan satelit itu dia akan memiliki orbit yang stabil. Jadi kalau ada satelit kita lepas di luar pasti dia memiliki orbit, ditaruh di orbit gitu ya. Nggak mungkin dia ngepot-ngepot gitu di atas ya. Jadi dia jalurnya ya itu saja. Sehingga dia lebih stabil. Kemudian karena dia jauh dari objek yang dia amati, maka cakupannya luas. Jadi ibarat Anda bawa kamera gitu ya, kamera HP gitu, diletakkan di depan wajah Anda, maka mungkin yang kelihatan cuma hidungnya gitu di potret. Tetapi kalau kameranya dijauhkan gitu, 10 meter di depan kita, maka seluruh badan kita misalkan kelihatan. Nah, kira-kira modelnya seperti itu. Dan satelit ini adalah yang jauh tadi, sehingga cakupannya luas. Nah, sementara kalau yang pesawat tadi itu adalah yang jarak dekat tadi. Kemudian kalau yang pesawat, keunggulannya apa sih? Nah, keunggulannya adalah periode kembali itu singkat dan dapat diatur. Jadi dia bisa kembali lagi ke tempat yang sama untuk merekam objek di posisi yang sama. Jadi misalkan saya ingin merekam ITS gitu ya, saya menggunakan pesawat layang misalkan, dia terbang sekarang gitu, kemudian dia turun pesawatnya, kemudian saya suruh naik lagi sejam kemudian, dia bisa seperti itu. Beda dengan yang satelit tadi, nggak bisa kita suruh seperti itu, terlalu sering nggak bisa. Kemudian keunggulannya adalah yang pesawat tadi itu adalah resolusi spasialnya. Nanti kita belajar tentang resolusi spasial di minggu ketiga, itu tinggi dibanding dengan yang satelit. Karena apa? Karena jarak fokusnya, jarak sensornya dengan jarak objeknya itu dekat. Jadi makin dekat, maka resolusi spasialnya makin tinggi. Kayak tadi misalkan, itu hidungnya akan tambah besar karena dia kameranya dekat. Tapi kalau dia kameranya jauh, itu dia akan tampak lebih kecil. Nah, bagaimana dengan kelemahannya? Kelemahannya berkebalikan dengan yang keunggulan yang tadi.
Jadi yang keunggulan di satelit menjadi kelemahan di pesawat, begitu juga sebaliknya. Jadi contohnya misalkan untuk satelit di sini periode kembalinya lama. Jadi misalkan kalau Anda punya Landsat gitu, dia akan kembali lagi merekam kita lagi, misalkan merekam Surabaya itu 16 hari kemudian. Jadi dia akan kembali ke tempat yang sama 16 hari kemudian. Kalau dia ini juga tergantung orbitnya. Jadi untuk yang orbit yang geostasioner dia bisa merekam lebih sering. Kemudian resolusi spasialnya lebih rendah. Ini juga sekarang dengan perkembangan teknologi ini sebenarnya relatif. Jadi dengan adanya citra satelit resolusi sangat tinggi, itu kayak tidak ada beda lagi hasil yang citra yang dihasilkan dari satelit maupun dari foto udara. Jadi sudah bisa sekarang 21 cm itu sudah bisa resolusi spasial. Jadi objek yang ukurannya 21 cm di muka bumi, misalkan Anda taruh sendal Anda gitu berdempetan gitu ketika mau Jumatan gitu di luar masjid, kemudian satelitnya lewat, itu dia bisa ngerekam. Gitu. Kemudian untuk pesawat, kelemahannya apa? Jalurnya tidak stabil. Jadi walaupun dia bisa disuruh kapan saja, tapi dia lebih mudah terganggu. Jadi ada angin dan sebagainya, itu dia lebih mudah terganggu, tidak stabil. Kemudian cakupannya sempit. Contoh misalkan untuk bisa Anda pakai drone misalkan, untuk bisa memotret se-ITS kira-kira berapa kali foto misalkan. Mungkin banyak sekali ya. Atau untuk memotret Jawa Timur misalkan, mungkin jutaan kali terbang gitu untuk bisa menghasilkan mozaik satu Jawa Timur. Tapi dengan modis misalkan, jangankan satu Jawa Timur, setengah Indonesia itu sekali jepret. Jepret, udah setengah Indonesia kena gitu. Landsat setengah Jawa Timur sekali jepret udah kena gitu. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari satelit. Jadi kalau kita ingin mengamati bumi kita secara regional gitu atau bahkan secara global, maka gunakanlah satelit. Tapi kalau kita ingin khusus daerah tertentu saja yang spesifik, wilayahnya nggak luas, tetapi perlu dimonitor sangat sering, maka kita bisa menggunakan misalkan pesawat udara, drone atau sejenisnya. Oke, bagian terakhir dari slide saya itu adalah terkait dengan orbit. Ya, jadi kalau kita menggunakan satelit, kita harus paham terkait orbit. Orbit satelit, mungkin Anda udah ambil di GNSS ya. Itu ada dua, secara umum dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah geostasioner. Kemudian yang kedua itu adalah polar. Jadi satu yang kiri ini adalah geostasioner, dua yang kanan ini adalah polar. Jadi geostasioner ini dicirikan sebagai ini. Jadi cirinya seperti ini. Jadi tinggi terbangnya itu sekitar 36.000 kilometer. Bayangkan 36.000 kilometer. Kemudian posisinya tetap di atas ekuator. Jadi posisinya hanya bisa di atas ekuator dan tetap di situ. Jadi kalau ada misalkan di atas Surabaya ada yang naruh Surabaya nggak bisa, misalkan di atas Pontianak ada yang naruh gitu, maka tetap di situ, dia nggak akan jalan-jalan. Karena apa? Karena periode revolusi satelitnya, periode yang dibutuhkan oleh satelit ketika mengelilingi bumi itu sama dengan periode rotasi bumi ketika dia muter di porosnya, sehingga dia akan ikut bumi kemanapun. Nah, ini yang geostasioner awal-awalnya banyak dimanfaatkan untuk satelit komunikasi, tapi sekarang untuk satelit cuaca juga ditempatkan seperti ini, sehingga perbandingan tadi pesawat dengan satelit itu agak sedikit perlu diperbaiki ya ketika kita menggunakan orbit yang geostasioner. Jadi geostasioner ini resolusinya rendah sekali karena tinggi terbangnya sangat tinggi gitu, tetapi resolusi temporalnya itu tinggi. Jadi kalau yang satelit secara umum tadi resolusi temporalnya itu rendah ya dibanding dengan pesawat. Tetapi khusus untuk yang geostasioner ini resolusi temporalnya tidak hanya tinggi, bahkan sangat tinggi.
Karena apa? Sebagian itu yang direkam itu adalah video. Artinya dia tergantung frame-nya. Ada yang misalkan 20 frame per detik, berarti setiap 20 detik dia punya satu data. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, sebagian besar satelit penginderaan jauh itu mengorbit polar. Nah, kenapa istilahnya polar? Polar itu kutub. Itu artinya dia akan melewati kutub. Jadi satelit kita ini pasti melewati kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Kemudian ketinggiannya sekitar 1000 km. Tidak jauh dari situ. Kayak misalkan Landsat 907 km misalkan. Kemudian yang ketiga itu Sun Synchronous Orbit. Nah, mungkin Anda berpikir, ngapain Sun Synchronous Orbit? Sun Synchronous Orbit ini artinya dia dikunci posisinya supaya dia tetap bisa hadap-hadapan gitu dengan matahari. Jadi dia nggak mungkin membelakangi matahari. Karena apa? Karena sumber energinya dia itu adalah dari matahari. Maka harus dipastikan bahwa dia terpapar matahari. Makanya dia Sun Synchronous Orbit, sinkron dengan posisi matahari. Kemudian dia akan melewati lokasi yang sama di atas permukaan bumi pada jam lokal yang sama setiap dia kembali. Nah, ini bukan setiap hari ya, setiap dia kembali. Jadi tergantung revisit time-nya, tergantung resolusi temporalnya. Jadi kalau misalkan yang 16 hari sekali dia datang, maka dia akan datang setiap 16 hari sekali, tetapi pada jam lokal yang sama. Misalkan Landsat lewat Surabaya jam 9.36 tuh setiap dia datang. Maka 16 hari kemudian satelit yang sama akan lewat pada jam yang sama, 9.36. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan dari kuliah kita. Dan saya kira selanjutnya minggu-minggu depan kita akan mulai sedikit demi sedikit makin dalam membahas tentang penginderaan jauh, dan dampaknya semakin pusing ya. Ini disiapkan saja. Jadi makin pusing sebenarnya itu artinya tanda bahwa kita belajar ya. Jadi kalau terasa nggak ada efek gitu, jadi belajar nggak belajar sama saja, itu justru bahaya. Ini jangan-jangan ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar ada bingung atau apa, itu enggak apa-apa. Itu artinya proses belajarnya berada pada track yang benar. Sekian dari saya akan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.